Arwah itu berkata, "Tolong temui potongan badanku ini dan suruh polisi untuk menangkap pembunuhku itu karena aku tidak rela mereka berkeliaran." Oke sob, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daus, dan jangan lupa di subscribe supaya saya semakin semangat menceritakan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke sob, kisah cerita kali ini adalah kisah arwah korban mutilasi meminta tolong. Selepas lulus sekolah, narasumber kita ini, kita sebut namanya Tami sob. Dia mencoba langsung bekerja dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan kuliah sob. Karena kondisi ekonomi keluargalah yang membuat dia mengambil keputusan ini. Tetapi sob, mencari kerja tidak semudah yang dipikirkan Tami saat itu sob. Setelah lulus 4 bulan lamanya, Tami mencari kerja kemana-mana hingga ditemani sang ayah saat itu. Belum juga ada lowongan kerja untuk Tami sob. Dan pada malam harinya, Tami mendapatkan telepon dari kakak kelasnya dulu sob untuk ditawari kerja sebagai marketing penjualan motor. Tami yang benar-benar membutuhkan pekerjaan itu langsung saja sob menerima tawaran dari kakak kelasnya itu. 1 bulan bekerja, tiba-tiba saja Tami merasakan badannya panas tinggi sob, sehingga sampai dia dirawat di rumah sakit. Dan di sini mulai keanehan dialami Tami sob. Ketika di rumah sakit itu, Tami selalu bermimpi didatangi oleh kakek-kakek tua berjubah putih sob. Sehingga si kakek itu hanya tersenyum tanpa sepatah kata pun. Dan ketika terbangun sob, Tami dikageti dia melihat banyak sosok arwah gentayangan di rumah sakit itu. Sehingga Tami menangis ketakutan sebab setiap sosok itu bermacam-macam sob bentuknya. Benar-benar sangat menyeramkan bagi Tami. Tami langsung menceritakan apa yang dirasakan itu kepada orang tuanya sob. Sehingga dia bingung, sekarang dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa seharusnya orang normal lihat sob. Dan sepulang dari dirawat di rumah sakit, orang tua Tami membawa ke tempat Pak Ustadz untuk menutup pengelihatnya itu sob. Tetapi tidak berhasil sob. Selang waktu sob, sembuhlah Tami dan dia kembali bekerja di tempat kerjanya sob. Dengan asik bekerja, Tami ingin ke toilet saat itu. Dan tiba-tiba saja Tami melihat sosok arwah wanita dengan tangan terpotong menangis sob. Tami yang sudah biasa melihat sosok begitu sob, mencoba mendekati arwah yang menangis tersebut. Karena sob, tangisan dari arwah itu sangat menyayat hati didengar Tami saat itu. Dan seketika arwah itu menceritakan bahwa pada tahun 2002 dia adalah korban pembunuhan mutilasi dan dia sempat diperkosa dulu sebelum badannya dipotong-potong. Dan di ruko tempat Tami bekerja inilah potongan tangannya ditimbun sob. Tami yang mendengar itu benar-benar kaget dan sangat tersentuh sob. Dan Tami berkata, "Apa yang harus aku lakukan untukmu?" Arwah itu berkata, "Tolong temui potongan badanku ini dan suruh polisi untuk menangkap pembunuhku itu karena aku tidak rela mereka berkeliaran." Seketika Tami kembali ke meja kerjanya. Tami berpikir apakah benar ada kasus itu terjadi di ruko tersebut. Dan dia mencoba menelpon teman kenalannya yang itu bekerja sebagai polisi di daerah Tami tinggal itu. Dan benar saja sob, pada tahun 2002
ada kasus pembunuhan anak sekolah yang diperkosa hingga dibunuh dan badannya dipotong-potong hingga sekarang lengan kanannya tidak ditemukan. Polisi rekan Tami itu langsung bertanya kembali ke Tami pada saat itu, "Tami, kamu dari mana tahu dengan kasus itu?" Dan Tami menceritakan kepada rekan yang polisi itu, tetapi polisi itu tidak mempercayakan Tami saat itu, sob. Sehingga polisi itu menantang kalau benar di mana posisi tangannya itu ditimbun. Dan di saat Tami menelpon rekan polisinya itu, sob, tiba-tiba terdengar suara bantingan piring di belakang dapur ruko itu, sob. Dan Tami langsung berlari melihat, dan ternyata, sob, Tami melihat sosok itu berdiri sambil menunjukkan tangannya di bawah lantai keramik ruko itu, sob. Dan Tami kembali menelpon teman polisinya itu, sob, untuk mencoba hadir ke ruko itu. Dan karena sudah tahu di mana lokasi tangan itu ditimbun, dicobalah mereka membuka keramik tersebut. Ternyata benar, sob, di dalamnya ada kerangka lengan kanan manusia. Dan polisi itu bersama rekan-rekannya langsung membawa belulang-belulang tersebut ke kantor mereka, sob. Polisi teman Tami ini, sob, tidak ikut ke kantor saat itu. Dia masih di ruko itu bersama Tami. Dan tiba-tiba saja, sob, Tami langsung kesurupan arwah korban itu. Sambil menangis, korban itu berkata, "Tolong saya, Pak, tolong saya. Saya tidak rela pembunuh saya ini masih enak berkeliaran di luar sana, Pak. Sekarang dia berada di satu hajatan desa dan dia berpakaian baju putih dan celana pendek, serta di lengan kanannya ada tato, dan dia berambut kuning." Mencoba memastikan tempat itu, polisi tersebut benar-benar menemukan ada hajatan di sana, dan langsung saja polisi meringkus pelaku itu hingga kasus 2002 itu dinyatakan selesai, sob. Dan sampai sekarang, sob, Tami dan arwah itu berteman. Kemana Tami pergi pasti dia juga ikut, sob, dengan dalih dia bakal melindungi Tami. Oke, sob, itulah kisah dari arwah korban mutilasi yang meminta tolong. Oke, sob, berakhirlah dari kisah ini. Bye.